Seorang TKI Jawa Barat yang merawat majikannya janda Inggris yang lumpuh, mendapati hidupnya berubah ketika terungkap bahwa sang majikan adalah istri dari pendiri perusahaan besar milik suaminya yang telah lebih dulu meninggal akibat kecelakaan bersama majikannya. Langit sore di London tampak kelabu, dipenuhi awan tebal yang menggantung rendah seolah hendak menurunkan hujan kapan saja. Di bawahnya, seorang remaja 19 tahun bernama Raka, TKI asal Jawa Barat, berdiri kaku di depan gerbang besi tinggi yang menjulang dengan ukiran rumit bergaya klasik. Nafasnya berat, bukan hanya karena udara dingin yang menusuk tulang, tetapi juga karena degup jantungnya yang tak terkendali. Ia baru saja tiba di negeri asing yang selama ini hanya ia kenal lewat gambar di buku sekolah dan cerita orang-orang desa yang pulang dari rantau. Kini, di hadapannya terbentang rumah megah bergaya Victorian, dengan dinding batu abu-abu tua dan jendela besar berbingkai putih yang terkesan angkuh. Itu adalah rumah tempat ia akan bekerja, rumah seorang wanita asing yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Raka menatap kedua tangannya yang kasar, masih terasa bekas kapalan dari bekerja di ladang dan membantu ayahnya menimba air dari sumur. Hatinya bergetar, lalu bibirnya berbisik lirih. Hampir tak terdengar, "Ya Allah, kuatkan langkah hamba, jangan biarkan hamba malu di tanah orang." Kata-kata itu adalah doa kecil yang selalu ia ulang sejak meninggalkan kampung halamannya. Pintu rumah besar itu terbuka pelan, disambut oleh suara engsel yang berderit halus. Seorang perempuan tua berpakaian rapi menyambutnya, wajahnya datar tanpa senyum. "You must be the boy, come in," katanya singkat. Raka menunduk sopan, meski ia hanya menangkap setengah arti dari ucapannya. Dengan hati-hati ia melangkah masuk ke dalam rumah, seolah setiap pijakan bisa mematahkan lantai kayu yang mengilap itu. Ruangan luas dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung kristal membuatnya ternganga. Aroma kayu tua bercampur wangi teh hitam memenuhi udara. Dari ruang tamu, ia mendengar suara roda kursi berdecit. Lalu muncullah seorang wanita berambut pirang pucat. Kulitnya pucat seputih kertas, duduk di kursi roda dengan tatapan dingin penuh jarak. Dialah majikannya, Lady Eleanor Collins. Raka refleks menunduk lebih dalam, mencoba menutupi kegugupannya. "Tea, bring me tea," ucap Lady Eleanor singkat, tanpa sedikit pun menoleh ke wajahnya. Suaranya tegas, namun terdengar lelah, seperti seseorang yang sudah lama kehilangan gairah hidup. Raka hanya mengangguk cepat, meski ia harus menebak apa maksud kata-kata itu. "Yes, madam," jawabnya dengan logat kaku. Dalam hati ia berucap, "Ya Allah, bagaimana caranya membuat teh Inggris? Apakah sama dengan teh tubruk di kampung?" Hari-hari pertama bekerja bagai berjalan di atas duri. Raka harus menyesuaikan diri dengan rutinitas rumah besar yang terasa asing. Di dapur, ia sering kebingungan melihat banyaknya peralatan modern yang belum pernah ia gunakan. Sekali waktu ia memasak bubur untuk sarapan Lady Eleanor, tapi salah menambahkan garam hingga wajah majikannya mengeras, lalu berkata dingin, "This is not right." Wajah Raka memerah, tangannya gemetar, dan ia buru-buru meminta maaf dengan bahasa campur aduk. Namun meski sering salah, ia tidak pernah menyerah. Malam-malamnya ia habiskan untuk belajar sedikit demi sedikit kosakata bahasa Inggris, menulis di buku kecil yang ia bawa dari kampung. "Madam, drink water," katanya terbata-bata suatu sore, sambil menyodorkan segelas air putih. Lady Eleanor hanya mengangkat alis, seakan heran kenapa anak desa ini begitu kaku, namun tetap menerima uluran itu. Di sela kesulitan itu, Raka tetap rajin melantunkan doa dengan bahasa Sunda, doa yang ia hafal sejak kecil. Saat menutup tirai malam di kamar Lady Eleanor, ia berbisik lirih, "Mugia Gusti maparin kasehatan, semoga Tuhan beri kesembuhan."
Ia tahu majikannya tak mengerti, tapi ia percaya doa akan tetap sampai pada Tuhan. Suatu malam, Lady Eleanor yang biasanya hanya terdiam, tiba-tiba bertanya dengan suara serak, "What? Are you whispering every night?" Raka terkejut, hampir menjatuhkan kain yang ia gunakan untuk menutup tirai. Ia menoleh ragu, wajahnya memerah, lalu menjawab dengan logat patah-patah, "Doa, Madam, prayer. I pray for Madam's heart, for Madam's health." Ada jeda panjang setelah itu. Lady Eleanor menatapnya, mata birunya redup seperti langit mendung, namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. "Prayer," gumamnya, seolah kata itu asing sekaligus menggetarkan. Untuk pertama kalinya, dingin di wajahnya sedikit mencair. Raka menunduk lagi, hatinya berdebar. Ia tidak pernah menyangka seorang wanita bangsawan Inggris akan mendengarkan doa sederhana seorang anak kampung. Malam itu, Lady Eleanor tak berkata banyak lagi. Tapi ketika Raka keluar dari kamarnya, ia mendengar suara napas yang lebih tenang. Namun, kehidupan damai di rumah megah itu tidak sepenuhnya menenangkan. Di balik dinding yang tampak kokoh, ada rahasia besar yang perlahan mulai terungkap. Suatu siang, saat Raka sedang membersihkan ruang tamu, ia mendengar suara-suara keras dari beberapa tamu berjas hitam yang duduk bersama Lady Eleanor. "The company needs new leadership. She can't do it anymore," kata salah satu pria dengan nada tinggi. Raka menunduk dalam-dalam, berpura-pura fokus menyapu, namun telinganya menangkap jelas setiap kata. Mereka sedang membicarakan Collins Global Enterprise, perusahaan besar yang didirikan mendiang suami Lady Eleanor, Richard Collins. Dari nada suara mereka, jelas bahwa para eksekutif itu meremehkan sang janda yang lumpuh. Malamnya, ketika semua sudah sepi, Raka melihat Lady Eleanor duduk sendirian di dekat jendela, wajahnya basah oleh air mata. "Dave Bull, they will destroy everything Richard built just because I cannot walk," ucapnya lirih, nyaris pada dirinya sendiri. Raka yang berdiri tak jauh darinya memberanikan diri melangkah. Ia berjongkok di samping kursi roda itu, menatap penuh ketulusan, "Madam, strength, not in feet, not in hand. Strength is in heart, in truth," ucapannya terbata, namun penuh keyakinan. Lady Eleanor menoleh, menatap mata pemuda desa itu, dan untuk pertama kalinya ada secercah cahaya di matanya, cahaya harapan yang lama padam. Hari rapat besar yang menentukan itu tiba, suasana di gedung tinggi Collins Tower terasa menegangkan. Dari luar, bangunan modern berlapis kaca itu berkilau terkena cahaya matahari London yang samar. Namun di dalamnya, hawa dingin persaingan dan aroma ketegangan menguasai udara. Raka, yang hanya mengenakan setelan sederhana pinjaman dari salah satu pelayan lama Lady Eleanor, mendorong kursi roda majikannya dengan hati yang berdegup kencang. Ia sadar betul dirinya hanyalah remaja kampung, tapi langkahnya mantap. Para eksekutif dengan jas rapi menatap sinis, sebagian berbisik, apa gunanya wanita lumpuh itu datang, dan siapa bocah asing yang membawanya? Namun Raka menunduk, menahan perasaan. Di ruang rapat luas dengan meja panjang mengkilap, semua mata tertuju pada Lady Eleanor. Dengan suara pelan tapi bergetar, Lady Eleanor membuka pidato singkat. Richard membangun perusahaan ini bukan hanya untuk angka dan saham, tapi untuk nilai kejujuran dan kerja keras. Suaranya sempat melemah, seakan ragu, namun Raka yang berdiri di samping kursinya dengan penuh keyakinan menggenggam tangannya sebentar. Sentuhan kecil itu membuat Lady Eleanor menatapnya, lalu menarik napas panjang dan kembali berbicara dengan nada lebih tegas. Di tengah rapat, suasana mendadak memanas ketika seorang pria berperawakan tinggi dengan wajah licik bangkit berdiri. Dialah James Morton, mantan tangan kanan Richard Collins.
Suaranya lantang dan menusuk. Kalian lihat sendiri, perusahaan sebesar ini dipertaruhkan pada seorang wanita lumpuh. Dan parahnya, ia hanya ditemani oleh seorang pembantu asing yang bahkan tak mengerti bisnis. Kata-katanya memicu riuh rendah ruangan. Beberapa eksekutif mengangguk setuju, beberapa lainnya menunduk ragu. Lady Eleanor menegang, wajahnya pucat. Raka bisa merasakan betapa berat tekanan itu bagi majikannya. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, beri keberanian. Jangan biarkan kebenaran kalah oleh suara kasar." James menatap sinis ke arah Raka, seakan meremehkan keberadaan anak desa itu. "Katakan, bocah, apa yang kau tahu tentang dunia ini selain menyapu lantai dan menyajikan teh?" ejeknya. Raka menelan ludah, tangannya gemetar, tapi ia maju selangkah. Suaranya terdengar bergetar, namun penuh ketulusan. "I am small person, yes. Saya orang kecil, hanya TKI. But I know something. Honesty cannot be bought, loyalty cannot be faked." Kata-kata itu sederhana, kalimatnya patah-patah, namun justru menyentuh. Ruangan yang tadinya riuh mendadak senyap. Semua menatap remaja kurus dengan mata yang berkaca-kaca tapi penuh keberanian itu. "If this company lose honesty, all Mr. Richard built will be broken." Lanjutnya dengan bahasa campuran. Keheningan mencekam, lalu perlahan seorang pria tua berjenggot putih, salah satu pemegang saham senior yang sudah lama mengenal Richard, berdiri dan menepuk meja. Anak ini benar. Kata-katanya sederhana, tapi ini yang Richard selalu tekankan. Nilai yang tidak bisa dibeli. Ucapannya memicu reaksi lain. Beberapa pemegang saham lain mulai mengangguk, sebagian bahkan bertepuk tangan pelan. James Morton murka, wajahnya merah padam, nadanya semakin kasar. "Apakah kalian semua gila? Mau menyerahkan masa depan perusahaan bernilai miliaran ini pada ucapan bocah kampung yang bahkan tak bisa bicara lancar? Ini penghinaan," teriaknya. Namun justru amarahnya membuat semua semakin melihat siapa dia sebenarnya. Lady Eleanor yang sejak tadi berdiam, akhirnya angkat bicara dengan tenang namun tajam. "James, kau dulu sahabat Richard. Tapi sekarang aku hanya melihat seorang pria tamak yang kehilangan kesetiaan. Richard tidak akan pernah mengenalimu lagi." Kata-kata itu membuat James terdiam sesaat, meski rahangnya mengeras karena marah. Raka menunduk penuh hormat pada Lady Eleanor. Dalam hatinya ia bersyukur karena sang majikan mulai berani menghadapi kenyataan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Lady Eleanor berdiri, bukan dengan kakinya, tapi dengan suara dan keberanian. Hari itu menjadi titik balik besar. Dewan pemegang saham yang semula terpecah akhirnya melakukan voting mendadak. Raka berdiri di belakang Lady Eleanor, jantungnya seolah ingin pecah menunggu hasilnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, hasil diumumkan. Mayoritas masih mendukung Lady Eleanor sebagai pemegang kendali perusahaan. Namun kejutan tak berhenti di situ. Salah satu pemegang saham senior berdiri dan berkata, "Kita butuh seseorang yang menjaga nilai perusahaan ini tetap murni. Wanita ini sudah membuktikan tekadnya, dan anak muda itu, meski hanya seorang pembantu, tapi kata-katanya jujur. Aku usul menjadikan dia penasihat khusus." Riuh dukungan langsung terdengar. Beberapa bahkan berkata, kejujuran anak itu adalah aset. Lebih dari sekadar ijazah Raka terbelalak, matanya panas oleh air mata yang tertahan. Saya hanya TKI, saya tidak pantas, Sir," ucapnya lirih. Namun suara bulat para pemegang saham membantah keraguannya. Lady Eleanor menoleh ke arahnya dengan senyum tulus pertama yang ia berikan sejak lama, dan berkata lembut, "Richard pasti tersenyum di surga melihatmu, Raka." Raka hampir tak bisa mempercayai apa yang baru saja diputuskan di ruang rapat megah itu. Tubuhnya terasa ringan seperti melayang, tapi di saat yang sama kakinya gemetar.
Ia menunduk dalam-dalam, berulang kali menolak dengan suara lirih. "Saya ini hanya TKI, Pak. Hanya orang kecil yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis." Namun suara bulat para pemegang saham menegaskan keputusannya. Seorang pria tua dengan suara berat berkata, "Justru karena kau orang kecil, kata-katamu tidak terkontaminasi oleh kepentingan. Dunia butuh hati seperti itu." Kalimat itu menggema di telinga Raka, seakan menampar rasa rendah dirinya. Lady Eleanor yang duduk di kursi roda menatapnya dengan mata yang penuh kelembutan, berbeda sekali dari tatapan dingin di awal pertemuan mereka. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Richard pasti tersenyum di surga melihatmu, Raka. Ia dulu selalu berkata, orang jujur adalah aset termahal, dan hari ini kau membuktikannya." Mendengar itu, Raka menunduk, dadanya sesak oleh rasa haru. Ia ingin sekali menangis, tapi ia tahan. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa siapa aku. Aku tetap anak kampung, tetap anak ibu di desa." Hari-hari setelah rapat itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup Raka. Dari seorang pembantu rumah tangga yang tugasnya menyiapkan teh dan menyapu lantai, kini ia tiba-tiba duduk di ruang rapat bersama para pengusaha besar dengan jas mahal. Setiap kali ia mengenakan setelan jas yang disiapkan khusus untuknya, ia merasa seperti orang lain. Tapi ia tidak pernah melepas tasbih kayu kecil pemberian ibunya, yang selalu ia genggam di saku. Itu pengingat bahwa dirinya masihlah Raka yang sederhana. Di sela-sela rapat yang penuh angka, grafik, dan istilah asing yang sering membuat kepalanya pusing, ia selalu menunduk sebentar, berdoa lirih. "Kalau bukan karena doa ibu di kampung, saya takkan kuat berdiri di sini." Waktu makan siang, sementara yang lain sibuk dengan makanan mewah di piring porselen, Raka lebih sering duduk di sudut, membuka bekal sederhana yang ia minta pada koki dapur. Nasi, telur rebus, dan sedikit sambal. Beberapa eksekutif menatap heran, namun Lady Eleanor tersenyum setiap kali melihatnya. "You remind me of Richard," katanya suatu siang. "He always kept something simple with him, to remind himself not to be arrogant." Raka hanya tertawa kecil, meski dalam hatinya ia semakin merasa bahwa Tuhan memang menempatkannya di sini bukan tanpa alasan. Namun kemenangan itu tidak berarti akhir dari perjuangan. James Morton yang kalah telak dalam rapat tidak tinggal diam. Dengan wajah muram dan ambisi yang membara, ia mulai melancarkan rencana kotor. Berulang kali ia menyebarkan fitnah melalui media bahwa Lady Eleanor hanyalah boneka yang dikendalikan oleh pembantu asing tak berpendidikan. Bahkan beberapa artikel surat kabar menggambarkan Raka dengan sinis, menyebutnya the servant boy who thinks he can rule. Saat membaca itu, Raka hanya bisa tersenyum getir. "Madam, saya takut orang-orang percaya fitnah itu," katanya suatu sore ketika ia sedang mendorong kursi roda Lady Eleanor ke taman rumah. Wanita itu menoleh dengan tatapan tenang. "Raka, kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan teriakan. Ia akan membuktikan dirinya sendiri dengan waktu kata-kata itu menenangkan hatinya. Meski bayangan James Morton yang penuh tipu muslihat masih membuatnya gelisah. Anehnya, setiap kali ada isu buruk, justru semakin banyak pekerja pabrik Collins Enterprise yang mendukung Raka. Seorang pekerja paruh baya pernah mendatanginya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau bicara seperti kami, bukan seperti bos-bos lain yang hanya tahu uang." Kalimat itu membuat Raka semakin yakin ia tidak boleh mundur. Dalam kesibukan yang makin padat, hubungan Raka dengan Lady Eleanor perlahan berubah. Ia bukan lagi hanya majikan dan pembantu, melainkan seperti ibu dan anak. Lady Eleanor yang dulu dingin kini sering tersenyum. Bahkan sesekali tertawa kecil ketika Raka menceritakan kisah masa kecilnya di desa. "Waktu kecil saya suka nyolong mangga tetangga, Madam. Tapi selalu ketahuan karena saya bodoh sekali," katanya dengan malu-malu.
Lady Eleanor tertawa pelan. You are honest even about your mistakes. That's rare. Sore-sore mereka di taman rumah berubah jadi momen penuh kehangatan, di mana Lady Eleanor berbicara tentang suaminya, Richard, dan masa-masa indah yang kini hanya tinggal kenangan. Aku pikir aku sudah kehilangan semua, bisiknya suatu malam. Tapi kau membuatku kembali percaya pada manusia. Raka menunduk, suaranya lirih namun mantap. Madam membuat saya percaya bahwa kebaikan bisa mengubah takdir. Kalimat itu membuat Lady Eleanor terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, anak kampung dari jauh itu telah mengisi kekosongan yang selama ini ia kira tidak akan pernah bisa terisi. Namun badai baru segera datang. Sebuah kelompok investor asing tiba-tiba muncul dengan tawaran besar untuk menguasai sebagian besar saham Collins Enterprise. Dari luar, tawaran itu terlihat menggiurkan. Modal segar dalam jumlah besar, janji modernisasi dan ekspansi ke berbagai negara. Namun di balik semua itu, Raka melihat gelagat buruk. Mereka hanya ingin merampas kendali dan mengubah perusahaan menjadi mesin uang tanpa hati. Dalam rapat, seorang investor asing berkata dengan suara penuh percaya diri, "With us, this company will grow faster, bigger, richer." Semua terpesona oleh angka-angka yang mereka tampilkan di layar, kecuali Raka yang duduk gelisah. Ia akhirnya berdiri, meski tubuhnya gemetar dan berkata, "Perusahaan ini bukan sekadar angka. This company is home for thousands of families. If you only see money, better you live." Kalimatnya sederhana, tapi bergema di ruangan. Beberapa pemegang saham terdiam, bahkan beberapa pekerja yang hadir sebagai perwakilan berdiri dan bersorak mendukung. Keesokan harinya, ribuan pekerja mengadakan aksi solidaritas, membawa poster bertuliskan "Collins is not just business, it's family." Melihat itu, Lady Eleanor menatap Raka dengan air mata haru. "You, speak with heart. That's why they follow you." Rapat luar biasa kembali digelar setelah gelombang besar investor asing berusaha menekan keputusan dewan. Di dalam ruangan luas itu, semua mata kembali tertuju pada Lady Eleanor. Udara terasa berat, seolah setiap orang menahan napas. Lady Eleanor duduk di kursi rodanya dengan tenang. Namun kali ini ada ketegasan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Aku tahu kalian meragukanku, meragukan tubuh yang tak lagi mampu berdiri. Tapi perusahaan ini tidak hanya hidup dari kakiku, melainkan dari nilai yang diwariskan Richard." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Raka yang berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Anak ini bukan sekadar pendamping, ia pewaris nilai yang Richard tanam. Ia mungkin tidak punya darah Collins, tapi ia punya hati yang lebih kuat daripada kita semua. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang berbisik, sebagian menggeleng, tapi tatapan mata banyak orang mulai berubah. "Mulai hari ini," lanjut Lady Eleanor, suaranya menggema, "Raka ditetapkan sebagai pewaris Collins Enterprise. Ia akan menjadi penerus, bukan karena darah, tapi karena hati." Kalimat itu bagai petir yang membelah keheningan, membuat semua orang terdiam. Keputusan itu mengejutkan semua pihak. Beberapa pemegang saham langsung berdiri, protes keras. "Ini gila. Bagaimana mungkin seorang TKI kampung memimpin perusahaan multinasional?" Ada yang berteriak menentang, ada pula yang meneteskan air mata haru. Raka sendiri tertegun, wajahnya pucat, kakinya lemas seolah tak mampu menopang tubuhnya. Ia menatap Lady Eleanor dengan mata berkaca-kaca. "Madam, saya tidak pantas. Saya hanya pembantu, hanya anak kecil dari desa. Saya tidak mengerti bisnis. Saya tidak tahu aturan dunia besar ini." Namun Lady Eleanor menggenggam tangannya erat. Tatapannya penuh keyakinan. "Raka,
Doa orang kecil jauh lebih berharga dari 1000 strategi orang besar. Dunia ini butuh orang sepertimu, bukan orang yang penuh ambisi tapi kosong hati. Suasana ruangan semakin tegang. James Morton yang hadir meski posisinya sudah melemah, berdiri dan berteriak. Ini penghinaan terhadap warisan Richard. Bocah ini tidak tahu apa-apa. Namun semakin ia berteriak, semakin banyak orang melihat betapa ambisinya telah menutup mata terhadap kebenaran. Berita besar itu menyebar bak api yang membakar hutan kering. Media internasional menuliskan kisah luar biasa seorang remaja TKI dari Jawa Barat yang kini ditetapkan sebagai pewaris perusahaan raksasa Inggris. Judul-judul berita bertebaran. From Servant to Successor, The Unlikely Heir of Collins Enterprise, atau dalam bahasa Indonesia, dari TKI menjadi pewaris, kisah tak terduga Collins. Enterprise dunia gempar, sebagian terkesima, sebagian meremehkan. Di tengah sorotan kamera dan kilatan lampu wartawan, Raka tetap tampil sederhana. Dalam wawancara televisi internasional, ia berkata dengan suara jujur, "Saya tidak punya ambisi menjadi besar. Saya hanya ingin melanjutkan kebaikan yang ditinggalkan Tuan Richard dan menjaga apa yang telah diperjuangkan Madam Eleanor. Saya percaya doa ibu saya dari kampung yang membawa saya ke sini." Kata-katanya yang polos membuat banyak orang tersentuh. Bahkan beberapa masyarakat di Inggris yang awalnya sinis terhadap imigran mulai mengirim pesan dukungan. "Kau memberi harapan bahwa kejujuran masih ada di dunia ini," tulis salah satu surat pembaca. Sementara itu, James Morton akhirnya terpojok. Semua tipu muslihatnya terbongkar, semua ambisinya terkuak. Para pemegang saham yang dulu sempat ragu kini menyingkir darinya. Ia dipaksa mengundurkan diri dengan wajah penuh kekalahan. "Kau akan menyesal mempercayakan perusahaan ini pada bocah itu," katanya dengan nada getir, sebelum meninggalkan gedung. Namun sejarah membuktikan sebaliknya. Para pekerja merayakan dengan penuh kegembiraan. Di pabrik-pabrik Collins Enterprise, kembang api sederhana dinyalakan, lagu-lagu rakyat dinyanyikan, dan poster bergambar Raka dengan tulisan "Honesty is our future" terpampang di dinding. Lady Eleanor, yang menyaksikan semua dari kursi rodanya, menangis haru. Ia menatap Raka dengan mata penuh kasih. "Richard meninggalkan harta, tapi kau, Raka, meninggalkan doa. Itu yang membuatmu pewaris sejati." Raka menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, hamba hanya ingin menjadi berguna. Jangan biarkan hamba sombong." Malam itu, setelah hiruk-pikuk berita dan rapat panjang selesai, Raka berdiri di balkon rumah besar Lady Eleanor. London malam tampak berkilau dengan lampu-lampu kota, namun pikirannya melayang jauh ke tanah kelahirannya. Ia melihat bayangan sawah hijau, mendengar suara serangga malam, dan membayangkan azan maghrib berkumandang dari surau kecil di desanya. Matanya basah. "Ibu, anakmu di sini bukan siapa-siapa, tapi doa ibu menjadikanku seperti ini," bisiknya lari sambil menatap bintang. Angin malam berhembus lembut, seakan membawa pesan dari jauh. Di sampingnya, Lady Eleanor muncul dengan selimut di pangkuannya, ditemani kursi rodanya. "You miss your home?" tanyanya lembut. Raka mengangguk. "Iya, Nyonya. I miss my home, my family." Lady Eleanor tersenyum, menepuk tangannya pelan. "Now you have 2 homes, your village and here, and both need your heart." Kata-kata itu membuat Raka semakin yakin bahwa hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri, melainkan milik banyak orang yang menggantungkan harapan pada ketulusan dan doa seorang anak kecil dari desa. Malam itu, ia menatap bintang yang bertaburan di langit Inggris, yakin bahwa kebenaran orang kecil bisa mengubah dunia besar.